Baiklah, di sini kami akan melakukan praktikum mengenai arus dan tegangan listrik. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua yaitu menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Tegangan listrik atau voltase adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian titik dan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor. Arus listrik yaitu muatan yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan tegangan listrik yaitu selalu berbanding lurus antara arus listrik dengan hambatan listrik. Pada besarnya arus listrik selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Sedangkan pada tegangan listrik berbanding lurus antara arus listrik dengan hambatan listrik. Percobaan yang pertama yaitu pada kawat besi. Setelah kawat merah pada kutub negatif dan kabel hitam positif dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan lampangan besi sebagai saklar, dan lampu ternyata tetap menyala. Percobaan yang kedua yaitu pada kawat tembaga. Setelah kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan lempengan tembaga sebagai saklar, dan lampu ternyata tetap menyala. Yang ketiga yaitu pada lempeng seng. Setelah kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan lempeng seng sebagai saklar, dan ternyata lampu tetap menyala. Percobaan keempat yaitu pada kayu. Setelah kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan karet penghapus sebagai saklar, dan ternyata lampu tidak menyala. Yang kelima yaitu pada karet penghapus. Setelah kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan karet penghapus sebagai saklar, dan ternyata lampu juga tidak menyala. Sedangkan pada mata pensil, setelah kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan mata pensil sebagai saklar, dan lampu juga tidak menyala. Pada sendok kawat, setelah kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam negatif dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan sendok kawat sebagai saklar, dan ternyata lampu tetap menyala. Sedangkan pada kertas, setelah kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan kertas sebagai saklar, ternyata lampu tidak menyala. Sedangkan pada tas plastik, setelah kabel merah pada kutub negatif dan kutub positif dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan plastik sebagai saklar, dan ternyata lampu tidak menyala. Sedangkan pada air keran, setelah kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan
sebagai saklar dan lampu tidak menyala. Yang terakhir yaitu menggunakan air garam. Setelah kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif dirangkai dengan lampu dan dihubungkan ke baterai menggunakan air garam sebagai saklar, dan ternyata lampu tetap menyala. Nah, berdasarkan percobaan yang sudah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa tidak semua bahan dapat dialiri arus listrik. Dari bahan-bahan yang telah disediakan, maka bahan yang dapat dijadikan sebagai konduktor adalah lempeng besi, tembaga, sendok kawat, dan air garam. Dan bahan yang tidak dapat dialiri listrik yaitu kayu, karet penghapus, mata pensil, kertas, tas plastik, dan air keran. Semakin besar sumber tegangan, maka nyala lampu akan semakin terang. Demikianlah percobaan yang kami lakukan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.